Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren maupun dunia kaum sarungan. Begitu juga kita akan membahas mengenai fakta menarik dari sisi dunia pendidikan ya. Dan di sini saya tidak sendiri karena ada teman saya yang menemani. Walaupun dia tidak masuk forum sebenarnya, dari tadi kita tawarin, bahkan udah kita sogok makanan juga dia nggak mau dari tadi ya. Ada punya teman macam apa ini ya. Oke, langsung saja. Pembahasan tema kita kali ini adalah seputar keluh kesah ya. Bukan keluh kesah doang, akan tetapi ini adalah suatu fakta menarik yang mana hal ini memang biasanya terjadi dan juga diperbincangkan di kalangan mahasiswa yang ada di Indonesia pada umumnya. Dan kenapa saya mengambil tema seperti ini? Karena tadi saya nanya ke teman saya gitu kan, ini kira-kira tema yang cocok buat konten ngacapruk apa nih? Terus dia ngejawab kan, oh kayaknya ini aja Kang, ini angkat isu tentang mahasiswa kupu-kupu. Sebenarnya kan kalau untuk membahas mahasiswa kupu-kupu itu kayaknya kemarin udah dibahas dari permasalahan curhat bareng dating ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita ada perbedaan ya. Kita akan mengambil tema dari kita akan mengambil pembahasan dari Quora. Jadi kalau memang ada beberapa teman yang nggak tahu apa itu Quora ya. Jadi Quora itu adalah salah satu platform tanya jawab, medsos juga kesebutnya. Dan di Quora di sini ya mirip-mirip Kaskus lah. Kalau teman-teman di old school mungkin lebih familiar dengan yang namanya Kaskus. Jadi lo bisa tanya jawab di sana. Tapi kalau di Quora ya ini, kalau di Kaskus mungkin pembahasan ngalor ngidul ada gitu, banyak gitu. Tapi kalau di Quora ini rata-rata isinya lebih berbobot dan kalau saya lihat itu lebih serius deh. Walaupun orang-orangnya lebih akademik. Jadi ada beberapa artikel tanya jawab yang ditulis di Quora dan itu si penulisnya mencantumkan jurnal yang dia baca atau rujukan yang dia baca. Jadi oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan mengenai mending lulus tepat waktu tapi kuliah biasa aja, atau lulus di waktu yang tepat tapi banyak pengalaman. Gimana Bang Rega, menurut Bang Rega? Kebalik dong. Kebalik. Aduh. Mending lulus tepat waktu tapi kuliah biasa aja, atau lulus di waktu yang tepat tapi banyak pengalaman? Bener kan? Bukan. Apa? Jadi mending lulus tepat waktu tapi kualitasnya biasa aja. Mending lulus tepat waktu tapi kuliahnya biasa aja. Atau dia ngulang tapi karena ngulang itu dia jadi banyak pengalaman. Atau mungkin dia kuliahnya ngulang tapi dengan mengulang itu dia makin banyak pengalaman. Yes. Gitu ya. Jadi ibaratnya dia lebih berkualitas tapi kuliahnya lama dan gak tepat waktu jadi. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, tema pembahasan topik kita kali ini yaitu adalah mending lulus tepat waktu tapi kuliah biasa aja, atau kuliahnya ngulang tapi dengan mengulang kuliahnya itu dia akan memiliki bobot gitu ya. Yes. Si mahasiswa di sini akan memiliki bobot. Yang pertama yang perlu diselidiki adalah kenapa kawan saya itu bertanya demikian. Kemungkinan sepertinya dia agak pesimis. Aduh, ini sorry banget ini buat pendengar setia dari Sutradara Galau FM ya. Ini gua rada pilek ini, ada. Nggak tahu ini tiba-tiba pilek aja nih. Oke, itu sebenarnya suatu pernyataan yang menunjukkan kepesimisan gitu ya. Sebenarnya yang patut dipertanyakan di sini, yang paling utama untuk dipertanyakan ya, tujuan lu kuliah itu apa? Gitu. Jadi kan orang itu kan pasti kuliah itu tujuannya macam-macam ya. Ada yang memang benar-benar niat nyari ilmu karena dia punya passion di bidang akademik. Ada juga orang yang mungkin sekedar pengen nyari pacar mungkin, atau pengen nyari relasi, atau cuman sekedar mengisi waktu luang. Dan itu terjadi Pak. Rata-rata anak-anak S2 itu
kalau ditanya kenapa ngambil kuliah S2, ya karena dia ngambil S2 itu karena punya waktu luang. Jadi untuk mengisi waktu luangnya dia mengisi dengan kuliah S2 gitu. Dan itu hal yang maklum terjadi di S2. Dan ada juga beberapa temen gue yang mungkin dia itu salah satu tujuan kuliahnya ya salah satu ya pengen dapat cem-ceman lah, pengen dapat pacar lah dan sebagainya. Bisa dilihat juga dari bagaimana cara mereka berpakaian gitu ya. Karena cara-cara berpakaiannya mahasiswa itu kan kadang suka fashionable banget ya. Dan kita udah maklum dengan hal demikian. Dan dari dibalik tata cara berpakaian yang rapi dan lain sebagainya itu pasti punya suatu niatan tertentu selain memang dia menjaga norma-norma tata cara berpakaiannya. Tapi yang pasti untuk permasalahan demikian dia memiliki suatu niatan tertentu, mungkin untuk menarik lawan jenis dan lain sebagainya. Dan balik lagi, mending lulus tepat waktu tapi kuliah biasa aja, atau ngulang tapi si mahasiswa ini akan berbobot. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi, lu harus ada yang namanya target, Pak. Lu harus ada yang namanya target. Lu nggak mungkin yang namanya kuliah itu nggak punya tujuan. Lu nggak mungkin kuliah itu nggak punya target. Pasti lu ada target-target yang pengen dicapai. Walaupun nanti di semester 1 fasenya kan memang seperti itu ya. Di semester 1 lu mungkin sangat menjadi mahasiswa yang sangat idealis. Lu sudah menentukan rencana lu dari semester 1 sampai semester 8 sampai wisuda tuh pengen kayak gimana. Bahkan lu masih semester 1 pun lu udah mikirin gimana caranya bikin skripsi. Terus lu udah buka-buka skripsi orang. Lu udah belajar tentang metode penelitian. Terus lu padahal masih semester 1 tapi udah ngerencanain ini kira-kira kalau wisuda kebayanya warna apa. Walaupun kemarin-kemarin itu sempat ada kasus viral mengenai kebaya merah nah. Tapi kok ini tiba-tiba lu semester 1 lu udah mikirin kebaya wisuda itu warna apa nanti. Astagfirullahaladzim. Ya enggak. Ya gimana ya, fase yang gue alamin entah kenapa, kalau menurut gue sendiri kuliah itu adalah suatu hal yang hanya sekedar untuk kita itu fase yang lewat aja gitu. Jadi nggak terlalu didalemin, nggak terlalu diseriusin. Artinya lu kuliah hanya sekedar untuk numpang lewat doang. Karena yang gue alamin sendiri dan yang gue yakini sendiri, ilmu gue itu lebih banyak didapatkan di luar kuliah. Karena apa? Karena gue memanfaatkan privilege gue sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu privilege, bos. Ya enggak? Jadi mahasiswa itu privilege. Lu bisa demo enak di tengah jalan, walaupun sesekali disemprot gas air mata lah. Tapi kan karena lu menyandang gelar mahasiswa, akhirnya kegiatan demo dan kegiatan anarkis bakar ban itu dimaklumi sama masyarakat. Karena oh ini mahasiswa lagi demo gitu. Apalagi kalau lu demo mengatasnamakan organisasi-organisasi ekstra kampus, yang bahkan kemarin ada salah satu organisasi ekstra kampus yang rapatnya itu sampai lempar-lempar bangku. Itu adalah hal yang lucu sekali gitu. Dan organisasi tersebut mengatasnamakan Islam dan tapi tidak mencerminkan Islam sama sekali. Itu suatu hal yang sangat mengecewakan. Tapi balik lagi ke pembahasan awal itu tadi, di semester pertama, fase-fase pertama lu akan merasakan idealis. Nanti semester kedua, semester ketiga lu akan merasakan yang namanya kebimbangan. Artinya semester 3 tugas lu makin banyak. Apalagi kalau lu kuliahnya rata-rata mata kuliahnya praktek, lu akan dipenuhi oleh bayang-bayang praktek. Dan lu akan mengisi waktu liburan lu Sabtu Minggu itu dengan cara yang sama seperti mahasiswa yang sedang menuju fase semester tua, yaitu Sabtu Minggu lu akan pakai hanya untuk tidur. Karena Senin sampai Jumat lu kemungkinan besar tidur ya paling cuma 1 jam 2 jam gitu, bahkan paling lama itu 4 jam lah. Dan itu pun gak sempet dikodok. Artinya gak sempet dikodok itu lu tidur mungkin dari jam 12 nih, bangun-bangun jam 4, terus lu persiapan kuliah dan apa segala macem, lu berangkat kuliah. Bahkan gua kuliah nih Pak,
itu dari pagi sampai sore ada aja mata kuliahnya gitu kan. Pulang rumah macet, mana udah pulang rumah udah gitu harus ngajar kan, terus kita juga harus kerja. Kalau ada beberapa tugas yang kita kerjain sampai begadang, malam tidur lagi jam 12 sampai jam 4, dan begitu terus dari Senin sampai Jumat. Tapi tidak menutup kemungkinan, ini gue juga ada yang heran ya, beberapa kasus terjadi bahkan di TikTok itu ada orang yang boleh dibilang dia itu melakukan flexing. Kalau orang yang nggak tahu flexing itu artinya pamer. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian di TikTok itu ada orang pamer, atau ada orang itu dia kuliah double degree, terus sibuk dengan kepanitiaan, sibuk dengan organisasi ekstra kampus sampai dia megang beberapa organisasi ekstra, terus dia juga sempat magang, tapi kuliahnya cum laude gitu kan. Jadi memang ujung-ujungnya ya balik lagi ke diri sendiri gitu. Dan gue yakin sih dia ini pastinya sudah punya rencana dari perkuliahannya gitu. Jadi kuliahnya tuh nggak sekedar cuma numpang lewat kayak gue doang gitu. Dia kuliah emang benar-benar fokus kuliah, dia belajar, terus dia benar-benar produktif memanfaatkan waktu yang ada, dan voila, dia bisa lulus dengan double degree dan juga dengan gelar cum laude gitu. Dan apalagi ya, ini ada salah satu hal yang menarik di Quora nih ya. Tadi kan kita sudah pengen ngebahas tentang masalah di Quora ya. Jadi ada salah satu pertanyaan, apa sisi gelap kuliah di Eropa? Secara singkatnya, ada orang ditanya sisi gelap kuliah di Eropa. Terus dia ngejawab, jawabannya itu bisa dibilang agak miris, tapi ya mau gimana lagi, ini juga namanya juga realita ya. Jadi dia menyebut kalau cerita ini adalah suatu pengakuan dosa gitu. Dan ini adalah mahasiswa LPDP. Jadi kalau yang nggak tahu LPDP di sini, mungkin LPDP itu bisa disebut sebagai orang mahasiswa, dia kuliah di luar negeri, dapat beasiswa dari pemerintah, dibayar kuliahnya dengan pajak negara, dia kuliah di sana sampai lulus ya kan. Terus kalau udah lulus disuruh pulang lagi ke Indonesia untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi nyatanya si orang tersebut yang menjawab pertanyaan apa sisi gelap kuliah di Eropa, dia memang mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi setelah mendapatkan beasiswa LPDP, dia nggak mau pulang ke Indonesia. Karena apa? Ya karena dia udah terlanjur nyaman di negara orang dan nggak mau pulang ke negerinya sendiri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena dia sudah melamar beberapa pekerjaan yang ada di Indonesia, dan dia tidak kunjung mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang asalnya dia itu orangnya idealis, artinya dia punya rencana dan dia berpegang teguh terhadap rencana tersebut. Sosoknya ini adalah idealis, tapi karena dihadapkan dengan masalah perut lagi, artinya saat periuk nasi telah kosong, ya dia ujung-ujungnya balik lagi harus menghadapi realita gitu. Dan sedangkan dia punya tanggungan, orang tuanya udah cerai mungkin, terus dia punya adik yang harus ditanggung hidupnya di Indonesia, sedangkan di Indonesia tidak dapat pekerjaan, akhirnya mending dia melanjutkan kehidupannya di luar negeri, karena di luar negeri pun dia sudah punya pekerjaan gitu. Dan di sini saya menerima tawarannya setelah melalui berbagai seleksi. Saya diterima bekerja di sana setelah 8 bulan bekerja serabutan di Indonesia. Di Indonesianya kerja serabutan. Akhirnya dia ini ditelepon sama temennya dari Ceko. Dia disuruh kerja di Ceko. Akhirnya saya berangkat lagi kembali ke Inggris, negeri yang mengasuh saya dan mampu memenuhi mimpi-mimpi saya untuk mengamalkan ilmu saya bagi umat manusia. Sekarang pun saya dapat membantu ibu saya yang kini telah ditinggal oleh bapak saya untuk selamanya. Ini berarti bapaknya udah meninggal, dan dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia harus realistis. Meskipun dia mengakui kalau dia berkhianat, tapi dia pun berjanji suatu saat nanti dia akan pulang ke Indonesia, tapi tidak untuk sekarang. Sangat miris sekali ya. Jadi memang tiap manusia, tiap mahasiswa yang
sedang melanjutkan pendidikan kuliah itu pasti selalu mendapatkan ujian-ujian tertentu gitu ya. Dan sebagaimana yang gue dengar, ini katanya kalau kita sudah masuk ke masa-masa skripsi itu nanti suka ada ujian-ujian tertentu gitu ya. Contoh kayak, kenapa kalau semisal ada yang nanya gitu, kenapa kok bikin skripsi itu susahnya minta ampun gitu. Sebenarnya bukan skripsinya yang bikin susah, tapi ujian-ujian di luar skripsinya. Bahkan ada beberapa kasus teman-teman gua ketika ingin mengerjakan skripsi, itu ujiannya macam-macam luar biasa. Ada yang orang tuanya cerai, ada orang tuanya meninggal, ada yang tiba-tiba bisnis keluarganya bangkrut gitu ya. Terus ada yang mungkin ketika semester 7-nya dia dilamar tapi ternyata putus dan sebagainya. Dan itu memang benar terjadi. Itu memang benar-benar terjadi, itu memang benar-benar ada, dan itu ada ceritanya dan gue dengarkan langsung dari orangnya. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat mahasiswa semua yang masuk ke semester 1, semester 3, karena gue semester 5 di sini, yang atau mungkin yang semester 7 yang mendengarkan podcast ini ngacapruk ya kan. Itu saya sarankan memang kalian semua harus ya bersiap-siap lah. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian di dunia ini. Dan kalau memang kalian masih semester 1 atau semester 2 itu, atau kalian masih semester 3 awal-awal gitu, terus kalian nanya, "Kak, gimana sih caranya kalau kita pengen bikin skripsi? Kak, gimana caranya sih kalau kita pengen bikin ngerjain tugas metode penelitian?" Gua sarankan nih ya, bro, sis, bro. Oke, gua sarankan daripada lu nanya begitu, mending lu manfaatin waktu semester 1, semester 2, lu manfaatin untuk leha-leha, lu manfaatin untuk nyantai-nyantai. Karena kalau udah masuk semester 3, semester 4, apalagi semester 5 sampai semester 7, sampai semester akhir ya, bahkan sampai semesternya 2 digit tuh, bisa sampai semester 10, 11, sampai semester 16 mungkin. Ya pokoknya gua sarankan kalian untuk semester baru-baru yang masih maba, lu manfaatkan dulu waktu untuk leha-leha. Karena ketika masuk semester, next semester lanjut, kalian akan kehilangan waktu untuk berleha-leha, untuk rebahan. Bukan begitu Bang Rega? Betul, sangat betul. Ini gimana ini Bang Rega? Sini dong, siapa ini dong? Ya mungkin saya mau cerita sedikit ya tentang pembahasan ini. Kenapa saya bisa mencetuskan ide ini terhadap Kang Kolbi ini. Jadi singkat cerita, saya itu leha-leha di semester 3 gitu kan. Pada saat semester 3 saya leha-leha, dan di penghujung semester 3, waduh ternyata gue salah nih. Nah daripada itu, ya udah gue ngerasa kayak daripada gue lanjut nih tapi gue nggak ngerti apa-apa gimana kelanjutannya, mendingan gue ngulang, yang penting gue paham biar kedepannya lebih enak gitu sih. Makanya gue bilang kayak gitu tadi Kang, daripada gue lanjut tapi nggak ngerti apa-apa gitu kan, ntar repot kesananya, terus jadi kayak ya udah kayak lewat aja, terus ibaratnya gue jadi nggak berbobot gitu. Jadi ya gue berpikiran gue mendingan ngulang tapi gue paham gitu. Tapi maksudnya kok Anda bisa sepesimis itu? Bukannya ada cara lain gitu ya? Contoh kayak lu masih bisa untuk meningkatkan kualitas mutu diri lu sendiri, tapi tidak dengan cara menghambat perkuliahan gitu. Lu nemuin caranya kayak gitu nggak sih? Ya gue mikir gue kuliah aja repot gitu. Kalau cara lain kayaknya bakal bikin nambah pusing kayaknya. Jadi kayak mending ikutin prosedur yang ada, yang udah terstruktur gitu. Kayak selayaknya teman-teman pada umumnya. Mereka bisa karena ngikutin, gue nggak bisa karena gue nggak ngikutin. Jadi gue ngikutin lagi aja deh dari awal gitu. Aduh, ya Bang Rega ini ada-ada aja nih. Tapi gak, lo jangan pergi dulu. Ini nih mumpung ada di sini nih. Maksudnya kayak ini, sorry ya, lu kuliah untuk saat ini dari biaya pribadi atau masih dibiayain atau dari beasiswa Pak? Kalau biaya sih jujur aja masih dari orang tua ya. Cuma di saat kayak orang tua
nggak bisa mengcover semuanya, ada biaya gue juga di situ. Gitu sih. Jadi ibarat kata lu patungan nih sama orang tua lu ya Bu untuk kuliah gitu. Tapi pastinya yang namanya orang tua pengen nguliahin lu itu kan pastinya ada harapan ya. Kadang ekspektasi orang tua kan emang itu juga yang jadi beban buat kita, iya nggak sih? Betul. Cuma karena dari itu, gue lulus tapi nggak berbobot ya, gue nambah apa ya, lebih ironi menurut gue buat orang tua. Karena gue dikuliahin tapi gue ibaratnya kayak cuma angin lewat doang, nggak paham apa-apa gitu sih. Jadi mending ya udah gue ikutin lagi aja, tapi gue bener-bener paham gitu. Tapi ini pernyataan lu kayak gini bukan pembenaran gitu kan? Maksudnya sekedar apa yang lu tadi omongin itu bukan untuk pembenaran kemalasan lu kan? Enggak, emang bener pure gue mikir kayak gitu. Cuma di saat gue mikir kayak gitu, teman-teman gue tuh kayak, oh jangan gitu dong, jangan gitu dong. Nih kayak salah satunya nih sama lu ini kan. Jadi masih banyak temen gue yang kayak dukung buat, lu jangan pesimis dong, lu harus tetap emangnya nggak bisa kuliah tepat waktu kayak gitu. Tapi ada salah satu fakta menarik sih Pak. Kalau gue itu ada salah satu metode pembelajaran yang gue lakukan, yaitu gimana caranya lu belajar se-enjoy mungkin. Ya enggak sih? Kalau lu enjoynya untuk memakan waktu yang lebih lama ya kenapa enggak? Contoh kayak gue ketika ngaji kitab dan segala macem, kalau dipaksa sekarang ngaji kitab itu kayaknya nggak bakal masuk deh. Tapi kalau tiba-tiba lagi pengen, itu kualitasnya luar biasa Pak. Udah kayak orang yang ngaji 7 hari 7 malam gitu. Kalau emang lagi benar-benar niat tuh. Jadi ya kalau gue sendiri metode belajarnya gimana enjoynya. Kalau lu kayak gimana tuh? Atas pernyataan lu itu bisa jadi insight baru juga sih sebetulnya. Jadi ibarat kata ya udah sekarang yang penting gue lulus dulu gitu. Terus belajar itu bisa belakangan gitu maksudnya ya. Ya intinya sih lu gimana caranya kuliah se-enjoy mungkin lah. Jangan sampai terbebani ya enggak? Iya juga ya. Aduh, makin pusing saya kayaknya. Aduh, oke. Bang Rega, karena kita sudah memakan waktu 22 menit ya ternyata, dan Bang Rega ini malah datangnya belakangan ini. Harusnya dari awal ini Bang Rega udah datang ini. Udah kampret emang ini orang. Dari tadi malah moto-motoin gua lagi, mentang-mentang habis nyewa lensa, ya kan? Kebetulan Pak, ini karena besok acara nikahan kakak gua, jadi resepsi sih lebih tepatnya ya, acara resepsi bukan acara nikahan. Kalau nikahan itu udah di tanggal 20. Ini karena resepsi kakak, jadi gue manggil Bang Rega di sini sebagai fotografer ya Pak. Pokoknya kalau untuk teman-teman sutradara galau semua dimanapun kalian berada, kalau misal kalian butuh yang namanya jasa fotografi, videografi atau dokumentasi kegiatan-kegiatan, bisa acara family gathering, bisa acara-acara kantor, atau bisa juga acara-acara pernikahan. Kalau kalian pengen nyari fotografer, videografer, dokumentasi, carilah Bang Rega. Siap. Bukan begitu Bang Rega? Sangat betul. Pokoknya jangan kemana-mana, ke saya aja. Karena Bang Rega juga butuh biaya untuk kawin, ya gak? Itu sih utama. Bisa disebutkan Bang Rega akun Instagram? Akun Instagramnya Visual, VEESWLL. Oh, bukannya kemarin itu Rega Gepisa ya? Udah ganti username. Oh, ganti username, pantesan gue cari kagak ada. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Bang Rega atas kehadirannya, dan juga terima kasih Bang Rega atas saran daripada tema pembahasan kita pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia Sutradara Galau FM dimanapun kalian berada. Dan bagi yang masih di Cianjur, saya harapkan kalian masih tetap berjaga-jaga karena kabarnya sampai sekarang ini masih terjadi gempa susulan, dan semoga kalian semua selalu berada di dalam lindungan dan juga keselamatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam peci hitam, salam kamu serangan. Saya Sutradara Galau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.